Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Evi dari kelas 2A2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ekonomi moneter dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 yang judulnya Instrumen Kebijakan Moneter. Latar belakangnya instrumen kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sini ada tujuan dan jenis kebijakan moneter. Tujuannya itu menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menciptakan kesempatan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus jenis kebijakannya ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu dilakukan untuk menambah jumlah uang beredar, biasanya untuk ekonomi lesu atau terjadi deflasi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar, biasanya saat inflasi tinggi. Instrumen kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, inflasi diskonto. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Contoh kebijakan moneter itu saat inflasi tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga BI rate, menjual SBN, dan menaikkan GWM untuk menekankan jumlah uang beredar. Sebaliknya, saat ekonomi melambat, BLBI akan menurunkan suku bunga, membeli SBN, dan menurunkan GWM. Kesimpulannya adalah instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga kestabilitasan ekonomi nasional melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, giro wajib minimum, pengaturan kredit, dan moral suasion. Bank sentral dapat menyesuaikan kondisi moneter sesuai kebutuhan, baik untuk menekan inflasi maupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut, untuk pertemuan 10 itu pengertian dan jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi, dan penyebab inflasi. Pengertian inflasi itu apa sih? Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun karena nilai uang melemah. Contohnya, jika tahun lalu harga nasi goreng 15.000 dan tahun ini 18.000, maka ada inflasi sebesar 20%. Jenis-jenis inflasi yaitu berdasarkan tingkat keparahan. Jenis inflasi tingkat kenaikan harga ringan itu 10% per tahun, kalau sedang 10-30%, kalau berat itu 3-100%, dan hiperinflasi itu 100%, itu sangat berbahaya. Kalau berdasarkan sebab itu ada inflasi karena permintaan meningkat, yang kedua ada inflasi karena biaya produksi naik. Terus selanjutnya berdasarkan cakupan itu ada 2, yaitu inflasi tertutup sama inflasi terbuka. Pengukuran inflasi yaitu ada 2, inflasi harga konsumen atau IHK, mengukur rata-rata pertumbuhan harga dan paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, yaitu rumus inflasi IHK bulan ini dikurang IHK bulan lalu dibagi IHK bulan lalu dikali 100. Yang kedua, indeks harga produsen itu mengukur perubahan harga barang di tingkat produsen atau pabrik. Yang ketiga ada deflator PDB atau produk domestik bruto, mengukur inflasi berdasarkan perubahan harga seluruh barang dan jasa dalam perekonomian termasuk ekspor dan impor. Penyebab inflasi yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan urgent lebih besar daripada permintaan barang dan jasa. Yang kedua ada cost push, itu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga barang ikut naik. Terima kasih. Lanjut, ini pertemuan 11
yaitu tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran, implikasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Kita masuk ke pengertian kurva Phillips. Kurva Phillips adalah konsep dalam ekonomi makro yang menunjukkan adanya trade-off atau pertukaran jangka pendek antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Diperkenalkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958, ia mengamati bahwa ketika pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi dan sebaliknya. Di sini ada asal usul teori, yaitu A.W. Phillips mengamati data Inggris selama 1861 sampai 1957 dan menemukan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan upah nominal. Dari situ dikembangkan bahwa tingkat inflasi atau kenaikan harga juga memiliki hubungan negatif dengan pengangguran. Hubungan inflasi dan pengangguran menurut kurva Phillips itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, ketika pemerintah meningkatkan permintaan upgrade atau misalnya melalui kebijakan fiskal atau moneter, output dan lapangan kerja naik, pengangguran turun. Namun karena permintaan naik, harga-harga cenderung naik juga, inflasi meningkat. Ini menciptakan kurva Phillips menurun, inflasi tinggi, pengangguran rendah. Kalau jangka panjang, dalam jangka panjang hubungan ini tidak berlaku. Menurut ekonom seperti Milton Friedman dan Edmund Phillips, perekonomian akan kembali ke tingkat pengangguran alami, berapapun tingkat inflasinya. Dalam jangka panjang, kurva Phillips menjadi vertikal dan tingkat pengangguran alami. Contoh nyata itu stagflasi 1970-an. Banyak negara termasuk US mengalami pengangguran tinggi dan inflasi tinggi secara bersamaan, bertentangan dengan kurva Phillips klasik. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran seperti krisis minyak dan penggalangkan trade-off Phillips. Implikasi kebijakan ada dua, yaitu implikasi kebijakan jangka pendek dan inflasi kebijakan jangka panjang. Kesimpulannya, kurva Phillips menyatakan adanya trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka panjang tidak ada hubungan langsung antara keduanya karena perekonomian cenderung kembali ke pengangguran alami. Implikasi kebijakan pemerintah harus hati-hati dalam memilih strategi mengatasi inflasi atau pengangguran karena kebijakan jangka pendek dan bisa berdampak negatif dan dalam jangka panjang. Terima kasih. Lanjut ke pertemuan 12, itu judulnya pengertian dan fungsi pasar valuta asing, penentuan nilai tukar, manage nilai tukar dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Kita cari tahu dulu apa pengertian dan fungsi pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat atau mekanisme di mana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Pertukaran ini terjadi untuk keperluan perdagangan, inflasi, pariwisata, pembayaran internasional dan sebagainya. Kalau fungsi valuta asing itu untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, memungkinkan spekulasi terhadap nilai tukar serta melindungi pelaku usaha dari risiko fluktuasi kurs melalui mekanisme lindung nilai. Penentuan nilai tukar itu ada 3, yaitu kurs mengembang bebas, yaitu nilai tukar ditentukan oleh pasar, pemerintah tidak campur tangan secara langsung. Yang kedua ada kurs tetap, nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah terhadap mata uang lain atau komoditas seperti emas. Bank sentral
menjaga nilai tukar dengan intervensi aktif di pasar falas. Yang ketiga, ada kurs pengembang terkelola, kombinasi antara floating dan fixed. Kurs ditentukan pasar, namun pemerintah kadang campur tangan untuk menjaga stabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Perbedaan suku bunga. Jika suku bunga domestik lebih tinggi dari negara lain, investasi masuk, permintaan mata uang naik, nilai tukar menguat. Kedua, perbedaan tingkat inflasi. Inflasi tinggi, daya beli turun, mata uang melemah. Inflasi rendah, nilai tukar relatif stabil atau menguat. Yang tiga, neraca perdagangan ekspor impor. Surplus perdagangan, banyak devisa masuk, kurs menguat. Defisit, kurs melemah karena permintaan falas tinggi. Keempat, arus modal dan investasi asing. Banyak investasi masuk, permintaan mata uang lokal naik, kurs menguat. Yang kelima, stabilitas politik dan ekonomi. Negara yang stabil, investor percaya, nilai tukar cenderung stabil atau menguat. Keenam, investasi pemerintah melalui bank sentral menjual atau membeli mata uang asing untuk mengaruhi nilai tukar. Yang ketujuh, ekspektasi pasar, harapan terhadap kondisi ekonomi di masa depan bisa menggerakkan nilai tukar bahwa sebelum kejadian nyata. Kesimpulannya, pasar falas memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi global. Nilai tukar bisa ditentukan secara mengambang bebas, tetap, atau mengambang terkendali. Banyak faktor memengaruhi nilai tukar, mulai dari inflasi, suku bunga, neraca dagang, hingga persepsi pasar. Lanjut ke pertemuan 13, yaitu dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian. Pendahuluan. Dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh naik turunnya nilai mata uang supaya negara terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan utang luar negeri. Jika nilai tukar menguat, maka barang ekspor menjadi lebih mahal sehingga daya saing menurun, sementara impor menjadi lebih murah. Sebaliknya, jika nilai tukar melemah, ekspor menjadi lebih kompetitif, pada harga barang impor naik dan bisa memicu inflasi. Perubahan ini juga berdampak pada investasi asing karena stabilitas nilai tukar penting untuk menarik investor. Selain itu, pelemah kurs dapat meningkatkan beban utang luar negeri yang harus dibayar dengan mata uang asing. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar bisa memengaruhi stabilitas dan kinerja ekonomi nasional secara luas. Dampaknya ada dua, yaitu dampak terhadap ekspor dan impor, yaitu penguatan mata uang. Ekspor menjadi lebih mahal, daya saing turun, impor lebih murah, konsumsi barang luar negeri naik. Yang kedua, terhadap inflasi, mata uang melemah, harga barang impor naik, inflasi naik. Yang ketiga, terhadap pertumbuhan ekonomi, kurs yang stabil mendorong kepercayaan investor dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, terhadap utang luar negeri. Jika rupiah melemah, nilai pembayaran utang luar negeri dalam rupiah akan meningkat. Yang kelima, terhadap investasi asing. Nilai tukar yang stabil menarik investor asing. Ketidakstabilan kurs bisa membuat investor ragu menanamkan modal. Contohnya, dampak depresiasi rupiah terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2018, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh 15.000 per US dollar. Akibatnya, harga barang-barang impor naik seperti bahan baku industri dan barang elektronik. Hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga beberapa harga barang dalam negeri juga ikut naik. Inflasi naik. Selain itu, beban
Utang luar negeri pemerintah dan swasta juga meningkat karena harus dibayar dengan dolar. Padahal pendapatan mereka dalam rupiah. Contoh ini menunjukkan bagaimana pelemahan nilai tukar dapat terdampak luas pada inflasi, biaya produksi, dan utang negara. Penyebabnya ada dua, yaitu terhadap perbedaan suku bunga antar negara dan perbedaan tingkat inflasi. Kesimpulannya, perubahan nilai tukar mata uang dipengaruhi terutama oleh perbedaan suku bunga dan tingkat inflasi antar negara. Suku bunga yang lebih tinggi menarik investasi asing sehingga memperkuat mata uang, sementara inflasi yang rendah menjaga daya beli dan stabilitas nilai tukar. Perubahan nilai tukar ini berdampak besar pada perdagangan, investasi, dan kondisi ekonomi suatu negara. Lanjut ke pertemuan 14, yaitu jenis-jenis krisis keuangan, penyebab krisis keuangan, dan dampak krisis keuangan terhadap perekonomian. Apa itu krisis keuangan? Adalah kondisi ketika sistem keuangan suatu negara atau wilayah mengalami gangguan serius, menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi seperti perbankan, pasar modal, investasi, hingga perdagangan. Jenis-jenis krisis keuangan ada krisis perbankan terjadi ketika banyak bank mengalami gagal bayar atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah. Yang kedua, krisis mata uang ditandai dengan anjloknya nilai tukar mata uang suatu negara secara tiba-tiba. Yang ketiga, krisis utang terjadi saat pemerintah atau perusahaan tidak mampu membayar utang luar negeri. Yang keempat, krisis pasar saham. Penurunan tajam harga saham dalam waktu singkat menyebabkan investor panik. Yang kelima, krisis likuiditas. Kondisi ketika bank atau perusahaan tidak memiliki cukup aset cair untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penyebab krisis keuangan itu ada utang berlebihan. Pemerintah, perusahaan, atau individu meminjam uang terlalu banyak hingga tidak mampu membayar kembali. Yang kedua, kegagalan bank. Banyak bank mengalami masalah likuiditas dan tidak mampu memenuhi kewajiban pada nasabah. Yang ketiga, penurunan nilai aset. Harga saham, properti, atau komoditas turun tajam sehingga investor mengalami kerugian besar. Yang keempat, ketidakpercayaan pasar. Investor takut dan menarik dana besar-besaran menyebabkan kekacauan di pasar keuangan. Yang kelima, kebijakan moneter yang salah. Bunga yang terlalu tinggi atau rendah dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Yang keenam, guncangan ekonomi global. Krisis di suatu negara bisa menular ke negara lain akibat ketidakkaitan ekonomi internasional. Dampak krisis keuangan ada 4, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, krisis perbankan. Yang ketiga, pengangguran meningkat. Yang keempat, penurunan kepercayaan pasar. Apa sih solusi untuk krisis keuangan? Saya di sini mengambil ada 5 solusinya. Yang pertama, bailout pemerintah. Pemerintah menyuntik dana kepada bank untuk perusahaan besar yang terancam bangkrut agar tetap bertahan. Yang kedua, kebijakan moneter longgar. Bank sentral menurunkan suku bunga atau mencetak uang lebih banyak untuk mendorong pinjaman dan investasi. Yang ketiga, restrukturisasi utang. Mengatur ulang jadwal pembayaran utang agar debitur tidak langsung bangkrut. Yang keempat, program pemulihan ekonomi. Pemerintah menciptakan lapangan kerja dan program bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kelima, stabilitas nilai tukar. Investasi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas mata uang negara. Terima kasih. Ini pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15. Peran kebijakan moneter dalam mengatasi krisis keuangan. Pengertiannya adalah dalam mengatasi krisis keuangan, upaya yang dilakukan oleh bank sentral melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menstabilkan perekonomian saat terjadi krisis seperti resesi, inflasi tinggi, atau gejolak sistem keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga likuiditas, menurunkan tekanan di sektor keuangan, mendorong pemulihan ekonomi serta menjaga kepercayaan pasar agar tidak terjadi kepanikan yang memperburuk krisis. Contohnya, saat krisis bank sentral dapat
menurunkan suku bunga agar pinjaman dapat lebih mudah dan aktivitas ekonomi kembali bergerak. Peran kebijakan moneter dalam mengatasi krisis keuangan ada dua. Yang pertama, menstabilkan sistem keuangan. Bank sentral dapat memberikan likuiditas darurat kepada bank dan lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dana untuk mencegah kebangkrutan dan kepanikan sistematik. Yang kedua, menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga acuan, bank sentral mendorong kredit lebih murah bagi perusahaan dan masyarakat. Ini membantu meningkatkan investasi dan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tekanan krisis. Yang ketiga, ada intervensi di pasar valuta asing untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang tajam selama krisis. Bank sentral bisa melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang asing agar nilai tukar tetap stabil. Yang keempat, mengatur cadangan wajib minimum atau GWM. Menurunkan GWM dapat meningkatkan likuiditas perbankan sehingga bank memiliki dana lebih untuk menyalurkan kredit. Yang kelima, kebijakan kuantitatif. Dalam krisis yang sangat parah, bank sentral bisa membeli aset keuangan secara besar-besaran untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar dan menurunkan biaya pinjaman. Yang keenam, menjaga ekspektasi pasar. Melalui komunikasi dan kebijakan yang jelas, bank sentral berperan menjaga kepercayaan pelaku ekonomi agar tidak terjadi kepanikan yang memperparah krisis. Cara mengatasi krisis keuangan: yang pertama, kebijakan moneter; yang kedua, kebijakan fiskal; yang ketiga, penyehatan sektor perbankan; yang keempat, menjaga kepercayaan publik dan pasar; yang kelima, reformasi struktural. Kesimpulannya adalah kebijakan moneter adalah alat penting yang digunakan bank sentral untuk mengatasi krisis keuangan dengan cara menjaga stabilitas likuiditas, menurunkan biaya pinjaman, menstabilkan nilai tukar, dan menjaga kepercayaan pasar sehingga ekonomi dapat pulih lebih cepat. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.